Tetangga kita hari ini sering disebut sebagai wanita listrik karena impact dia di tenaga listrik Indonesia hingga dia dapat apresiasi dari Presiden Obama. Inilah dia Ibu Tri Mumpuni. Selain Bu Puni sering memenangkan beberapa awards dan mengajar di Harvard University, di sini dia juga akan menceritakan bagaimana cara memaafkan ketika dia mengalami penculikan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian semua. Kalau misalnya kita sudah ada official merchandise. Oke, ini adalah baju yang gue pakai. Ini adalah official merchandise-nya kita. Dan bisa kalian dapetin di sini langsung. Ini udah ada QR code-nya. Nanti QR code ini akan membawa kalian langsung ke our official shop. Yaitu DMN Official Merch yang udah ada di Tokopedia. Alright. Dan gue sendiri juga penasaran sih. Kalau misalnya nih gue lagi pengen bikin Daniel Tetangga Kamu live on stage. Kira-kira bintang tamu siapa yang harus gue undang menurut kalian, right? Tolong isi di kolom komentar. Jadi gue sendiri juga punya ide. Kalian tuh pengen nontonin siapa sih? Kalau misalnya on stage nih ya gitu. Live. Dan gue bakal ngundang kalian juga pastinya. Well anyway, without further ado, gue merasa sangat terhormat kedatangan Ibu Tri Mumpuni di sini. Hai. Mbak Puni. Apa kabar? Bu Puni. Sehat ya? Whatever ya, Mbak, yeah, Bu. Mbak Puni, Bu Puni. It's like makanya terlalu muda untuk dipanggil Bu, gitu kan? Kayak panggilnya cucu keempat ya. Nah itu, begitu ngomong cucu keempat langsung pengen manggilnya Bu Puni lagi gitu. Oke. Jangan nenek ya. Bu Puni, saya kemarin itu dengar Bu Puni lagi jadi pembicara di sebuah acara yang namanya Nation Building Conference. Dan itu pas saya lagi dengerin Bu Puni bicara, itu saya benar-benar ngerasa tergerak banget hati saya. Benar-benar pengen banget ngundang Bu Puni dan mengenal seorang atau sosok Bu Puni ini secara lebih dekat lagi gitu. Karena saya ngerasa seorang wanita listrik, ya julukannya ini by the way wanita listrik, itu mempunyai cerita yang sangat luar biasa banget yang harus saya share di Daniel Tetangga Kamu gitu. Mbak Puni ini benar-benar tetangga yang spesial banget guys, asli. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dari cerita hidupnya beliau gitu. Boleh gak origin story dulu deh, gimana sih Bu Puni ini lahirnya kalau gak salah di Semarang. Semarang. Dan what's your childhood like sampai akhirnya bisa terinspirasi untuk jadi seperti sekarang ini? Oke. Terima kasih Daniel. Aku panggil Daniel ya, seumuran anakku jangan-jangan. Oh iya. Saya lahir di Semarang. Right. 59 tahun yang lalu. Aduh. Jadi almost 60 next year. Wow. Jadi buat saya itu angka yang penuh keajaiban gitu ya. Being 60 tapi di dalam masih ngerasa 30 tahun itu penting. 20 lah. Oke, fine. Dengan cucu 4 gitu ya. Oke, saya itu inget banget masa kecil saya itu di daerah Semarang ya, di Peleburan, di mana bapak saya itu seorang pegawai BUMN dan ibu saya itu pekerja sosial. Bayangkan pekerja sosial zaman itu membekas banget buat saya pada saat saya diperkenalkan pada realitas Indonesia, khususnya di daerah Semarang. Tahun 74 aku kelas 4 SD. Itu sering diajak sama ibu itu ke daerah kumuh menyembuhkan orang-orang yang sakit korengan. Dulu kaki orang itu bisa sampai bercak-bercak berwarna-warni kalau sudah sembuh itu karena memang banyak nanah ya, maaf kita ngomong di bulan puasa tapi ngomongnya seru juga gitu ya. Nanahnya banyak dan itu hanya diberi kapas alkohol, disuntik gitu, terus kemudian dikasih penisilin warna orange, disebutnya penisilin Soeharto. Aku gak tahu kenapa, tapi yang jelas mungkin dibagi sama presiden zaman itu gitu. Itu dioleskan, terus bisa kering, cepet banget sembuh. Dan itu banyak anak-anak. Mujarab banget ya. Itu mujarab banget. Terus yang kedua yang it's really nempel di otak sampai aku sudah setua ini dan dengan jelas aku bisa cerita gitu.
Dulu itu musim anak-anak kecil nggak bisa pinter karena kutuan. Jadi Apa hubungannya kutu sama nggak bisa pinter? Karena kalau kutuan dia kan gatel terus gimana mau belajar gitu. Karena gatel terus nanti digaruk kadang-kadang malah sampai luka gitu. Ya. Nah yang kita lakukan, ini aku harus nyebut nama ya karena aku gak tahu nama yang lain. Itu namanya Peditox waktu itu. Aku ingat Peditox. Peditox itu yang dibawa kemana-mana kita kumpulkan gitu. Kita kumpulkan anak-anak kecil di kampung gitu. Dulu masih banyak lahan yang luas gitu. Space yang orang tuh bisa ngumpul di lapangan gitu. Right. Terus rambutnya diberi itu biasanya kalau kita datangnya sore dikasih sampo. Obat itu. Obat Peditox itu. Peditox itu terus dibungkus sama handuk yang tipis namanya Good Morning. Di Glorok masih ada sampai sekarang. Handuk putih. Memang Daniel tetangga kamu akhir-akhir ini lagi nyari sponsor ya. Jadi kayak Good Morning sama Peditox bisa masuk kapan aja by the way. Anytime sih ya. It's a good idea. Jangan lupa ya. Oh iya, nanti ada komisinya lah dikit lah. Nah terus kita bungkus. Terus besok pagi kita datang lagi. Itu ternyata bener kutunya ada pada ngambang. Jadi orang-orang pada ngeliat semua gitu. How to do it gitu ya. Jadi sebenarnya kita hanya melakukan simulasi atau contoh konkret lah agar orang-orang tuh bisa melihat begini loh caranya. Dan di rumah bisa dilakuin sendiri gitu maksudnya. Betul. Dan itu ternyata dengan 2-3 kali treatment seperti itu. Kutu-kutunya semua juga hilang. Terus telur-telurnya itu yang putih-putih itu kan menetas lagi, dihajar lagi. Jadi harus 3 kali ternyata gitu. Anak kelas 4 SD ya melihat hal yang seperti itu, mungkin umurku sekitar 10 tahunan gitu ya. Itu membekas banget gitu. Jadi sekarang saya berpikir itu namanya life trap kali ya. Jadi life trap yang bagus gitu kan. Kan di situ saya merasa wow, dalam perjalanan hidup itu saya baru tahu bahwa ibu itu adalah guru pertama buat anaknya. Wow. Jadi saya selalu bercanda karena kebetulan saya ketemu anak-anak muda terus dalam perjalanan hidup saya gitu ya. Yang dalam program Patriot Energi, Patriot Desa itu selalu anak muda. Saya selalu bilang, please bilang gitu ya. Carilah gitu ya pasangan hidup gitu. Yang nantinya waktu diajak menjalani journey ini. Dia bisa menjadi guru atau teladan buat anak-anak kalian. Right. Ya, jadi kita bilangnya tuh kalau dalam istilah electrical itu superposisi positif. Saling mendukung, superposisi positif. Kalau gelombang gitu loh ya, jadi saya bagus. fisika saya merah, jadi nggak apa-apa. Saya ngangguk-ngangguknya so ngerti. Jadi di situ saya merasa bahwa wow, peran seorang ibu memang luar biasa. Gitu. Di situ kemudian saya SD ya lulus, terus ke SMP Negeri 2 Semarang, ke SMA 1 Semarang gitu. Nah yang menarik itu waktu SMA. SMA itu titik kulminasi dari semua prestasi kalau saya. Ikut lomba karya ilmiah remaja LIPI TVRI waktu itu menang juara pertama. Dan yang agak ada pengalaman yang membuat saya betul-betul harus hati-hati gitu ya. Bicara sama anak-anak perempuan kalau mau jadi ibu itu siapkan dirimu sungguh-sungguh gitu deh. Ya. Itu saya kebetulan topiknya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Di saat itu, SMA. Di SMA saya meneliti kenakalan remaja gitu ya. Aneh banget gitu loh. Remaja ngomongin kenakalan remaja. Oke. Saya datang ke ada daerah di Banyumanik di Semarang itu untuk tempat orang tua menitipkan anak-anaknya yang salah pergaulan. Sorry to say, na'udzubillahi min dzalik ya. Ada anak masih kecil banget kayaknya sudah mengenal prostitut kali. Terus jadi dia disekap di situ, dia untuk disadarkan kembali segala macam, tapi intinya udah dirusak. Ya oleh well, aku nggak tahu apakah bilang sistem apa waktu itu kan tahun 83 gitu ya, 82, 83 lah. Saya melihat wow gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba harus diundang ke Jakarta untuk presentasi di depan semua profesor gitu. Ayah saya tuh selalu memberikan hal-hal yang buat saya itu kena banget. Aduh. Gimana ya aku harus mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini di depan ini. Saya dengan satu teman gitu ya, teman SMA. Harus di depan para profesor. Terus menarik banget itu dipanggil. Aku tanya sini Puni gitu. Profesor itu waktu lahir sebagai bayi dia telanjang gak? Iyalah masa lahir langsung pakai baju. Kamu juga waktu lahir telanjang. Jadi sama-sama telanjang gitu loh. Gak usah takut. Kemudian dia menjadi profesor itu kan journey yang dia pilih. Sehingga dia jadi orang hebat, jadi profesor. Jadi kalau kamu ngomong di depan dia, kamu orang yang paling tahu dengan problem yang kamu pelajari. Kamu yang paling tahu tentang kenakalan remaja itu. Karena yang melakukan riset kamu.
bukan profesor itu. Mungkin dia jago humaniora atau profesor sosiologi, apapun lah. Tapi the best thing you know about kenakalan remaja itu kamu. Ya. Gitu. Wah, itu buat saya luar biasa gitu ya. Itu eye opening banget sih juga buat saya ya. Jadi kamu gak usah pernah khawatir selama yang kau katakan itu benar ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya anak kecil SMA ya, oke deh aku terima kelas 1. Saya udah umur 40-an gini ya tetap aja masih wow. Jadi aku merasa bahwa benar dalam journey kita ini ada hal-hal gitu ya. Yang aku banyak belajar terus emang dari orang tua. Itu tolong kalau kamu berbicara, kamu yakin banget bahwa yang kamu omongkan itu kamu tahu. Benar-benar tahu. Tapi yang kamu tahu belum tentu harus kamu omongkan. Kamu baik tahu hal, tapi is it important for you to tell people? Yang kamu tahu belum tentu orang itu perlu, atau bahkan mungkin yang kamu tahu hal-hal yang very confidential in life. Ya, soal negara inilah. Misalnya kita tahu many things confidential gitu ya di lini-lini tertentu dari negeri ini. Do we have to tell people gitu? Kan nggak really perlu. Kadang-kadang membuat nanti heboh dan kita nggak punya solusi gitu kan, bahaya. Gitu. Kadang-kadang ada nggak gunanya juga gitu, terlalu oversharing gitu misalnya. Oversharing. Nah, saya merasa bahwa itu menjadi pemenang lomba karya ilmiah tidak hanya sekali. Terus kemudian tentang hukum ya, pelanggaran hukum di kalangan remaja. Pokoknya I don't know, kayaknya Allah itu membimbing saya gitu, seperti jalannya sudah ditunjukkan gitu. Terus titik kulminasinya ya, jadi pada saat saya selesai SMA, saya mendaftar di kedokteran. And I failed. Oh my goodness. Ya, aku pikir wah orang kan ngeliatnya, waduh gila lu menang ini itu masuk koran dulu, peran apa itu loh, front page loh, ya. Kayak banget. Oh iya, sempat front page untuk si koran tersebut gitu. Koran tersebut yang di Jawa Tengah. Karena menang ya. Karena menang, terus di Kompas itu sempat di belakang gede gitu. Wow. Jadi anak inilah Jawa Tengah lah. Bahkan yang lucunya itu waktu kan kalau menang itu selalu dapat wesel zaman dulu. Wesel main gede banget, aku gak tahu kok sekarang ya, dulu 250.000 itu kayaknya gede banget. Iya. Sehingga teman-teman sekelas itu semua ke kantin, sampai guru kimia sempat stres, ini kok kelasnya kosong gitu ya. Aku sempat dimarahin, ditegur. Traktir soalnya. Karena traktir semua gitu kan. Jadi terus pokoknya udah pede banget nih gue bakal masuk kedokteran ya. Pasti lah gitu ya. Apalagi kalau dulu tuh memang bagus ya, kepala sekolah zaman dulu tuh encouraging the kids untuk membuat prestasi, karena selalu dalam upacara yang muridnya tuh mungkin 1000 gitu ya, upacara tuh disebutkan gitu. Kita berbahagia sekali bahwa dari IPA 1 misalnya ada gitulah, ini jadinya riak banget gitu. Anyway, ini masa lalu gitu. Terus kita duduk itu, tiba-tiba ada bapak-bapak datang gitu di restoran itu, kita lagi traktir sahabat karib kan, biasanya cuman ya 4 orang atau 3 orang gitu. Terus ada yang datang, terima mumpuni ya gitu kan. Terus tiba-tiba kita lagi makan gitu, aku nraktir teman-teman gitu. Jadi duitnya tuh habis buat traktir gitu kalau menang gitu. Iya. Ada bapak-bapak yang datang gitu, anggota dewan daerah waktu itu. Terus terima mumpuni ya gitu. Anak dulu kan di Kepang 2 rambutku gitu ya. Terus iya Pak gitu. Saya ngeliat di TV semalam. Saya bangga lu sebagai orang Jawa Tengah, dia ngomong gitu. Aku wow gitu. Itu privilege lah, komplimen dari aku pikir ya alhamdulillah gitu. Terus ada komplimen yang lain itu ternyata waktu ngantri fotokopi di depan Undip itu, aku ngantri fotokopi. Itu terima mumpuni, sini deh aku fotokopiin dulu. Waduh. Lucu-lucu pokoknya kalau diinget-inget. Ya Allah, sebetulnya harusnya aku nolak ya, tapi ya namanya anak kecil, ya remaja lah ya. Oke-oke aja. Padahal aku sebelumnya aku menzolimi orang-orang yang ngantri, itu gak sopan banget. Tapi this is privilege karena kamu menang lomba karya ilmiah gitu. Gitu. Ngerasain loh hidup sebagai artis sesaat lah gitu. Sesaat dan lagi jalan gitu. Pulang sekolah itu ada yang bisik-bisik, itu suka banget tuh bisik-bisik naik motor. Itu Tri Mumpuni bukan sih? Ya kayaknya Tri Mumpuni soalnya khas banget rambutnya di Kepang 2 gitu. Oke. Itu tahun 80-an. Terus kemudian begitu gak keterima, saya merasa ini kamu udah diberi kebahagiaan sama Allah gitu ya selama 3 tahun. You get everything that's you never expected gitu ya. Kan aku ikut-ikutan lomba aja senengnya gitu. Jauh lomba karya ilmiah, terus English Conversation Club segala macam. Tapi ya itu tadi. Something that you expect malah gak dapet. Gak dapet. Sesuatu yang aku sering banget ya. Saya yakin di dunia gak ada yang kebetulan.
Saya begitu yakin di dunia ini gak ada kebetulan. Semua pasti sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu saya yakin itu. Tetapi boleh kan manusia berdoa dong, namanya juga ikhtiar gitu. Jadi saya waktu itu pengen banget masuk ke kedokteran gitu ya. Terus adalah boyfriend juga masuk kedokteran. Jadi kan wah bisa bareng-bareng gayanya gitu. Tapi thanks God sekarang suamiku malah orang ITB and I love him very much. Thanks God I met my husband gitu ya. Terus udah gitu aku gak keterima. Aku gak terima tuh sempet ngeliatin koran gitu. Kayak orang bego gitu ya. Kita berdua gitu ngeliatin. Yaelah lu keterima gue enggak gitu ya. Terus kuliah di Jawa Tengah Fakultas Hukum. Udah dapat tuh. Dulu tuh ada PP 1 perintis ya. Proyek perintis 1, 2, 3 lah gitu. Kayak 3 gitu. Tahu-tahu aku keinget. Dewan juri itu dulu namanya Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution. Oke. Ya dia rektor dan dia dewan juri. Aku bilang sama dia bahwa saya ternyata Gak masuk kedokteran dan saya akan kuliah di Fakultas Hukum gitu ya. Terus dia ngirim telegram dan telegramnya itu disimpan loh sama ayahku dijadiin album gitu. Silahkan datang ke IPB. Wow. Terus itu telegramnya pakai voice note gitu ya atau tahun 80-an ya. Terus dapatlah itu kan. Aku baca gitu. Wow. Exciting juga karena yang keterima di sana dari SMA aku itu hanya orang-orang yang pinter-pinter gitu. Wow, melalui program Perintis 2. Dulu itu jadi kalau rapot lu A terus 180 terus toh itu berhak. Jadi ada 10 anak gitu ya dari SMA tuh biasanya udah dapat jalan tol lah masuk. Itu hanya yang pinter-pinter gitu. Terus tiba-tiba saya diundang gitu. Ya udah telat sih, matrikulasi udah lewat, tapi saya bisa ikut anak-anak yang baru. Disitulah saya merasa bahwa wow, jadi kita pokoknya harus hanya berprasangka baik kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang kau inginkan dengan sungguh-sungguh ternyata gak terjadi, it's never you to begin with. It's never you to begin with. It's never you to begin with. Jangan pernah kecewa. Kalau misalnya itu it's yours, it's come to you gitu. Makanya ada orang kalau patah hati kan bilangnya kalau if you love something, set it free. If it comes to you, it's yours. It's yours. Yeah. If it's never you to begin with. Yeah. If it's not, it's never you to begin with gitu ya. It doesn't meant to be bahwa itu jadi fit kamu gitu. Ini penting banget ini. Artinya kenapa banyak orang-orang yang saya sering sedih ya kalau orang sampai desperate. Terus mengakhiri hidup segala macem. Itu artinya dia lupa bahwa gak ada satupun rencana Allah di dunia ini yang jelek. Untuk umatnya. Gak ada. Wow. Jadi semua rencana itu selalu the best plan ever. Yang di-create sama yang maha kuasa untuk kita. Dan kita harus meyakininya banget-banget. Sehingga dalam setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita dibuat untuk merenung. Ya, kenapa dibuat untuk merenung? Karena kadang-kadang kita suka overwhelm, terus lupa diri ya. Apalagi kalau udah dipuji orang, terus tiba-tiba kita lupa. Padahal la haula wala quwata illa billah gitu. Segala yang hebat itu sebetulnya milik yang di atas gitu. Wow. Dan kita tinggal menjalani. Tetapi tetap berusaha. Saya pikir itu. Ya terus perjalanan hidup itu seperti itu gitu ya. Saya mau ini aja gak tahu kenapa. Mungkin kalau misalnya lagi ada yang nonton gitu ya. Dan mungkin saat ini nonton dan baru aja mengalami penolakan juga. Baru aja kehilangan sesuatu yang mungkin lu ngerasa bahwa kalau gue gak dapet ini habislah hidup gue. Ya gitu kan ada sering gitu. Saya pernah ketemu sama seseorang yang dia menaruh semua harapan, semua goalnya, dia mempertaruhkan malahan ke dalam sebuah project. Dan saya ngerasa project itu udah menjadi berhalanya dan bukan Tuhan lagi. Karena dia gak pengen kehilangan si project ini sampai ketakutan banget. Wah ini kalau misalnya sampai project ini gue gak dapet sih, gue gak tahu lagi ya. Ini udah titik
darah penghabisan banget buat gue soalnya. Waduh, saya dalam hati, aduh Tuhan, tolong dong kuatin dia kalau misalnya dia gak dapet, dia bisa. Gimana gitu iya kan, saya jadi khawatir sendiri. Nah jadi mungkin ini ada yang lagi denger ini barusan dari Bu Puni, dan mungkin ini buat kamu gitu, ini buat lo. Karena pada akhirnya ketika kita look back, ketika udah beberapa tahun kemudian, ketika kita look back, ternyata wow, itu adalah salah satu rencana Tuhan untuk menyayangi kita sesungguhnya. Jadi pintu itu ditutup gitu misalnya. Dan ini juga sebuah teguran supaya kita jangan menaruh project tersebut di atas Tuhan gitu. Jadi tetap kalau misalnya project itu emang buat kita, dan Tuhan akan lancarkan. It comes to you. Tapi kalau misalnya memang project itu bukan buat kita, atau apapun itu ya, pacar itu bukan buat kita, atau jurusan kuliahnya bukan buat kita, atau sekolah idamannya bukan buat kita, Tuhan punya rencana yang lebih baik dan kita belum bisa ngerti itu sekarang ini. Nanti ada waktunya beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, ketika kita look back, ternyata Tuhan sayang banget ya sama gue ya. Jadi itu ditutup gitu. Gue lagi gak bisa ngeliat tuh. Kayak gitu ya. Hal-hal yang saya tidak bisa dapatkan di masa lalu. Ya putus dengan cowok kan biasa. Terus gak keterima di perguruan tinggi segala macam itu. Itu semua sekarang saya syukuri. Wow. Ya. Bener saya syukuri. Oh thanks God waktu itu aku gak sama dia gitu. Terus kalau gak kan aku gak. I will not meet the handsomest guy. My husband gitu ya. Terus aku ngerasa kenapa dulu kalau aku mungkin jadi dokter gitu ya. Mungkin aku gak tahu di mana gitu dan aku gak akan, sekarang tuh aku juga bermanfaat lah insya Allah gitu. Aku merasa ada manfaatnya juga at least gitu, orang-orang merasa bersyukur bahwa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu yang memberi manfaat gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya saya sekarang kasih tahu ke siapapun gitu, kalau orang bertanya gitu, satu jawaban yang paling pas gitu, Ibu saya harus gimana ya? Pokoknya khairun nas anfa'uhum linas. Gitu. Sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Wow. Itu the best ever. Jadi nggak usah berpikir bahwa nanti gimana no. Husnuzon. Berprasangka baik selalu kepada yang membuat kita bisa hidup di dunia ini. Wow, that's good. That's what I think gitu ya. That's beautiful. Saya baru sadar dan merasakan bahwa ini sesuatu hal yang tidak bisa kita terima. Aku tuh lihat rumahnya tuh atapnya dari rumbia, ya very simple, dari bilik itu. Sama tadi kamu bilang, anjingnya, babinya itu satu rumah. Karena saking miskinnya. Survei membuktikan 85% orang-orang di dunia ini baru sampai ke level 1 dan 2. Oke, wow. Sedih ya. Oh, wow. Jadi makanya kita harus tetap berjuang. Nah yang kita lakukan bagaimana meningkatkan orang ke level empati yang ketiga. Apa itu level empati ketiga?